Ayo kita mulai, MC kita. Kurota Isai, cuma cowok biasa dengan satu aturan hidup konyol. Dia selalu berbuat baik tanpa pamrih ke semua orang. Tapi sialnya, takdir, sepertinya, benci banget sama kebaikannya. Setiap perbuatan baik, selalu berujung bencana. Bikin dia kena sial terus. Waktu dia ngasih semua uangnya ke gelandangan, dia malah dapat makian plus bonus tahi burung jatuh tepat di kepalanya. Terus pas dia nolongin nenek-nenek, si nenek malah panik, nuduh dia preman, dan bikin warga ngamuk. Kurota nyaris mati dikeroyok. Dia pikir mimpi buruknya udah kelar, tapi ternyata belum. Tiba-tiba pot bunga jatuh nimpa kepalanya, dan si nenek tadi ngejar dia. Mukulin dia pakai tongkat, sampai tawas. Hidupnya berakhir super tragis. Di napas terakhirnya, Kurota penuh penyesalan. Padahal dia cuma mau nolong orang, pas dia buka matanya, dia udah ada di gerbang akhirat ketemu malaikat Gabriel. Gabriel bilang dia di sana buat nentuin nasib Kurota selanjutnya. Tapi yang bikin kaget, Gabriel mutusin kalau tujuan berikutnya itu neraka. Kurota langsung teriak nangis frustrasi sambil mukul lantai. Dia protes keras, kenapa seumur hidup berbuat baik, malah dibalas neraka. Gabriel mulai sadar kalau omongan Kurota itu benar dan ada yang nggak beres di sini. Dia langsung ngecek catatannya dan ngeluarin timbangan khusus. Disinilah dia nemuin fakta kocak. Ternyata ada bug sistem yang bikin karma Kurota jadi kebalik. Kurota shock berat dan Gabriel ngejelasin kalau setiap makhluk itu punya energi karma. Intinya, makin banyak amal baik, makin positif juga energi di sekitar orang itu. Nah, energi ini yang narik hal-hal baik buat datang ke kehidupan mereka. Tapi anehnya, ini nggak berlaku buat Kurota. Semua kebaikannya malah ngasilin karma negatif super gen. Gabriel bilang inilah alasan kenapa dia selalu sial mulu. Gara-gara dia terlalu sering berbuat baik. Gabriel ngasih tahu kalau status karmanya sekarang udah ada di level paling ampas. Ibaratnya, karma dia jauh lebih parah daripada penjahat kelas kakap sekalipun. Kurota melongo dengar ini, karena artinya dia bakal kena hukuman maksimal. Gabriel ngangguk, bilang kalau dia bakal disiksa selamanya di neraka, tapi tenang aja. Gabriel nyuruh dia santai karena dia nggak bakal nelantarin orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Dasar malaikat bain, Gabriel janji bakal cari solusi terbaik buatnya. Gabriel nunjukin berbagai dunia di alam semesta, termasuk bumi. Tapi sayang, dia nggak bisa ngembaliin Kurota ke sana karena di bumi nggak ada sihir. Apalagi, Gabriel juga nggak bisa ngidupin orang mati di sana. Jadi cuma ada satu jalan keluar, kirim dia ke dunia lain alias isekai. Buat bantu dia, Gabriel bakal perhatiin baik-baik ya, ini bakal seru. Gabriel milih dunia dengan sihir multidimensi yang keren abis. Dia nemuin seorang penyihir yang baru aja nyoba mantra terlarang, yang bikin jiwanya hancur. Tapi fisiknya masih hidup dan kosong. Gabriel mutusin buat masukin jiwa Kurota ke tubuh ini. Kurota jelas bingung, tapi Gabriel nyuruh dia santai aja karena nanti juga paham sendiri. Selain itu, Gabriel ngasih dia hadiah kecil sebagai kompensasi atas sistem karmanya yang rusak parah tadi. Ternyata itu adalah karma absolut, muncul kayak layar status game di depan wajahnya. Di layar itu tertulis, tiap kali dia berbuat baik, dia bakal dapat 100 poin keberuntungan yang sifatnya sementara. Gabriel nyuruh Kurota cari penyihir putih. Satu-satunya orang yang punya sihir buat ngulangin dia ke bumi. Kurota masih bingung banget harus ngapain. Dan kocaknya Gabriel juga nggak tahu. Dia bilang malaikat dilarang ikut campur urusan di alam semesta. Tapi tetap aja, Gabriel doain dia. Semoga beruntung terus. Pas Gabriel ngirim dia pergi, dia minta maaf banget atas semua kesialan yang menimpa Kurota. Jiwanya pun langsung tersedot masuk ke portal astral. Waktu buka mata, dia udah ada di dalam tubuh si penyihir itu. Kurota beneran takjub, bisa dapat kesempatan hidup kedua. Di ronde kedua ini, dia ingat misinya buat cari si penyihir putih, biar bisa pulang dan hidup normal. Kurota jalan ke cermin, dan gila, dia kagum banget sama penampilan barunya yang sangat pas. Lagi asyik ngaca, tiba-tiba ada suara ribut dari luar. Dia ngecek ke jendela, dan pemandangan di sana bikin jantungnya mau kopot. Ribuan monster ganas lagi baris di bawah sambil teriak, hidup penyihir hitam. Waktu badannya masih gemetar ketakutan, mendadak seekor goblin muncul di belakangnya. Nyuruh dia pakai jubahnya. Si goblin ini lalu teriak nyuruh, kalian pasti mikir hal yang sama kan?
Yap, MC kita masuk ke tubuh penjahat terkuat dalam sejarah yang gak pernah berbuat baik seumur hidupnya. Intinya, penyihir hitam ini terkenal sebagai inkarnasi kejahatan murni penyebar teror dunia. Karena otak Kurota ngeblank lihat ini semua, dia buru-buru nutup pintu. Insting pertamanya kabur secepat mungkin karena dia nggak tahu harus ngapain di sarang monster. Tiba-tiba, Goblin tadi udah ada di sampingnya, nanya apa dia baik-baik aja. Kurota nyaris jantungan, saking kagetnya, dan dia nanya makhluk ini, maunya apa? Goblin itu ngenalin dirinya sebagai Groot, penasihat baru yang ditunjuk Kurota kemarin. Kurota yang panik langsung nanya ke dia, kenapa ada ratusan monster ngumpul di depan kastelnya? Sambil senyum, Groot jawab, kalau pasukan itu kumpul, karena Kurota sendiri yang nyuruh. Usut punya usut, penyihir hitam berencana ngebantai desa-desa sekitar, makanya pasukannya disiapin. Kurota langsung panik gila, dan dia buru-buru nyuruh Groot batalin semua perintah jahat itu. Groot kaget parah dengar ini. Dia langsung nyalahin dirinya sendiri, dan gokilnya, dia ngejentikin jari buat bakar badannya sendiri. Kurota shock banget dan refleks ngeluarin sihir buat madamin apinya. Saat itu juga, layar status muncul ngasih tahu kalau karma absolutnya aktif. Groot malah makin bertingkah aneh. Dia sujud minta ampun ke Kurota dan mohon biar dibunuh aja. Kurota makin pusing. Apalagi Groot terus-terusan bilang kalau semua ini murni salahnya. Tapi dia nggak mau mati konyol kayak penasihat sebelumnya yang jeritan jiwanya masih bergema di kastel. Makin bingung, Kurota nanya apa maksudnya, dan Groot langsung nunjuk dinding. Kurota nolet dan nemuin ratusan kepala terpajan di dinding. Dia teriak histeris, nanya horor apaan yang lagi dia lihat ini. Sambil nahan jijik, dia jalan mendekat. Mikir dosa apa yang bikin mereka mati ngenes begini. Pas dilihat lebih teliti, ada papan nama beserta alasan eksekusi mereka, ada satu yang jadi. Penasihat cuma 6 hari, dieksekusi gara-gara telat datang. Ada lagi yang kerja 13 hari, dibantai brutal, karena ketahuan mau kabur dari kastel. Ada yang menjabat 31 menit, mati cuma karena ngeludah. Kurota melongo betapa iblisnya tubuh barunya ini, dia buru-buru bilang nggak ada niat buat nyakitin Groot sama sekali. Terus, Kurota ngangkat Groot jadi penasihat seumur hidupnya. Groot shock bahagia dengar ini, dan langsung sujud syukur berterima kasih. Kurota bilang ada beberapa hal yang mau dia tanyain. Dan seaneh apapun itu, Groot harus jawab jujur. Pertanyaan pertama Kurota adalah, siapa sebenarnya? Dirinya Groot jawab, kalau dia penyihir hitam terhebat sejagat raya. Pas ditanya namanya, Groot malah jawab namanya itu penyihir hitam. Terus Kurota nanya lagi mereka lagi di mana. Nah, dari sini kekacauan baru dimulai. Groot ngira kesetiaannya lagi dites, jadi dia jawab, kalau mereka ada di kastel aslinya, bakal segila apa kelanjutannya. Ikuti aku, kalian pasti ngakak lihat ini, kastil raksasa ini, ternyata markas besar pasukannya. Kota baru sadar, kalau dia reinkarnasi jadi bos penjahat. Ya, dia memimpin satu kerajaan monster. Kota langsung ngegas, nanya sejak kapan dia jadi raja wilayah selatan. Groot panik banget dan menjawab, baru 40 menit, Kurota ngamuk dong, maksud lu apaan? Groot buru-buru meralat ucapannya, bilang dia salah sebut. Ternyata maksud aslinya itu 40 miliar tahun. Lebay banget. Kota aja sama sekali nggak percaya. Wajah Groot langsung pucat pasi, merasa gagal melayani tuannya. Dia nekat cabut pisau, siap bunuh diri. Tapi Kurota langsung mencegahnya, nyuruh dia jangan gegabah. Gara-gara nyelamatin nyawa Groot, sistem karma mutlak aktif lagi. Kurota lalu merintahin bawahan stresnya ini untuk terus hidup apapun yang terjadi. Kota ngancam, kalau coba bunuh diri lagi, hukumannya bakal lebih sadis dari penasihat lain, padahal mah Kurota cuma gertak sambal doang. Boro-boro mau berbuat jahat, nyali aja nggak ada. Setelah beres ngurusin si Groot, Kurota akhirnya ingat misi utamanya lagi, yaitu dia terus segera mencari sang penyihir putih. Kurota pengen banget balik ke bumi demi ketemu kesayangannya. Siapa lagi kalau bukan ibunya tercinta, anak mami banget. Kurota lalu nanya Groot, bisa lihat jendela status? Nggak, Groot bilang nggak lihat apa-apa. Fix, berarti cuma Kurota doang yang bisa lihat layar sistem ini. Kurota lanjut nanya ke Groot soal penyihir putih, penasaran banget. Orang macam apa dia sebenarnya? Pas pertanyaan itu keluar, suasana langsung horor banget. Semua monster ketakutan.
termasuk Groot. Groot langsung jawab dengan gemetar, penyihir putih itu sampah paling busuk sedunia. Groot bahkan janji bakal bawain kepalanya si penyihir. Curota dengan santai merespons, oke semangatnya bagus, tapi dia jujur lebih kepo sama jenis sihir apa yang dipakai penyihir putih itu. Groot bilang dia pakai sihir multidimensi. Dia bisa bikin pusaran raksasa buat ngebuang para monster ke dunia lain. Nah perhatikan baik-baik bagian ini tiket Curota buat pulang ke bumi. Dia langsung coba klik skill sihir multidimensi di layar statusnya, tapi apesnya sistem bilang skill itu nggak kompatibel sama sihir hitam. Waduh, berarti satu-satunya jalan keluar ya minta tolong langsung ke penyihir putih. Curota nanya ke Groot, kira-kira tuh penyihir mau bantu nggak ya? Groot langsung ngegas, bos, dia itu kan musuh bebuyutan kita. Mending mati daripada bantu kota. Curota sebenarnya udah nebak sih, tapi dia pengen punya kartu as berkat skill dari Gabriel. Curota akhirnya ngecek informasi lebih lanjut soal sistem karma mutlak ini, dan sistem ngasih tahu kalau poin keberuntungan naik, peluang harapannya terkabul bakal makin besar. Wan, gampang nih. Curota mikir dia tinggal kumpulin aja banyak amal baik. Dia ingat udah nyelamatin nyawa Groot 2 kali, harusnya sih dapat 200 poin. Tapi pas ngecek total poin keberuntungannya, lah kok masih nyangkut di angka 0. Dia bingung ini sistem ngebub atau gimana. Pas dicek lebih lanjut, ternyata status karmanya ampas banget. Dia kena kutukan abade, pantesan aja keberuntungannya disegel dan poinnya nggak bisa nambah. Curota auto panik parah, karena tanpa keberuntungan, lupakan aja deh tuh sihir multidimensi. Pas lagi mumet mikirin solusinya, ada misi baru muncul, kutukannya bisa hilang kalau dia melakukan perbuatan baik spesial. Beberapa hari ke depan, Curota sibuk tebar kebaikan di kastin, soalnya nyelamatin Groot 2 kali nggak cukup buat buka segelnya. Demi misi pahala ini, dia nyetop bawahannya yang lagi mau eksekusi orang, dan nyuruh tahanan itu bebas. Detik itu juga monster-monster pada kesel dan kan Curota harusnya jadi bos penjahat kejam. Groot ngebisikin kalau tahanan itu aslinya pembunuh berantai, makanya dia harus mati. Groot bilang lepasin dia cuma bikin korban makin banyak. Belum sempat Curota ralat perintahnya, penjahatnya keburu dibebasin. Dan bener aja kata Groot, orang itu langsung bunuh orang lain. Kalian tahu apa yang terjadi? Sistem malah ngasih dia penalti poin jahat. Kacau parang, Curota akhirnya sadar, cari pahala di markas penjahat ini misinya mustahil. Dia harus cari tempat lain buat dapetin perbuatan baik spesial ini. Biar bisa ngabarin emaknya kalau dia masih hidup. Demi misi ini, Curota cabut dari kastil dan pergi ke wilayah barat. Pas baru sampai di perbatasan sana, Groot panik nanya, bos seriusan nih mau masuk wilayah barat? Soalnya mereka benar-benar nggak tahu kapan tentara musuh bakal nyerang. Biarpun kelihatan bahaya banget, Curota bodoh amat dan nyuruh Groot untuk lanjut jalan terus. Usut punya usut, ternyata ada penyihir putih di desa depan sana, dan orang ini targetnya Curota. Pada dasarnya, cuma sekte bernama Ord Sucila yang bisa menguasai sihir multidimensi. Dan pemimpin dari sekte itu adalah penyihir putih. Groot ngingetin kalau orang-orang di desa itu muridnya, nggak ada jaminan mereka mau bantu. Malahan, Groot sangat yakin mereka bakal langsung nyerang. Satu-satunya jalan keluar itu cuma nyogok penyihir yang udah ditendang dari sekte. Curota mastiin, emang penyihirnya mau disogok. Groot jawab ya pasti mau. Namanya juga Tyrion Sirakus. Ternyata, Tyrion dulu jualan jasa sihir multidimensi demi cuan. Makanya dia langsung dipecat dari sekte. Curota girang dengernya. Gampang kalau soal duit, dia kan penyihir hitam tajir melintir. Pas masuk desa, mereka ketemu bocah laki-laki yang lagi melamun sedih di sumur. Dasar otak monster, Groot langsung bisikin, kita bunuh aja bocah ini. Tapi Curota mencegahnya, bilang kalau dia punya ide cemerlang. Curota nyamperin bocah itu, nanya kenapa dia sendirian di tempat bahaya gini, orang tuanya kemana? Bocah itu bilang masih punya bapak, tapi bapaknya hutang gede banget ke seorang penyihir, dan dia harus bantu nelunasinnya. Mendengar cerita itu, Curota nebak apa penyihir itu, namanya Tyrion. Bocah itu ngangguk pasrah. Curota lanjut nanya posisi Tyrion di mana, dan si bocah menjawab, semua orang lagi nonton pertunjukannya Tyrion di kedai. Curota ngajak Groot cabut, tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus dia lakuin dulu. Groot langsung halu mengira
Curota mau nyuruh dia nyincang bocah itu. Dilarang sama Chota. Curota malah merogoh kantong duitnya dan ngeluarin sekeping koin emas untuk si bocah. Dan perbuatan ini langsung dihitung sebagai amal baik tuh anak, sampai mau pingsan saking senangnya lihat emas. Tapi Chota masih kurang puas, soalnya sistem menganggap amalnya ini cuma perbuatan yang receh. Groot di sisi lain sok berat bosnya ngasih manusia emas. Chota yang dengar langsung salah paham. Dikiranya Groot mikir ngasih satu koin itu masih kurang. Tanpa mikir panjang, Curota ngasih sekantong penuh duit emasnya. Si bocah auto jadi manusia paling bahagia di bumi. Groot makin jantungan lihat kelakuan bosnya. Otak monsternya mikir kenapa Curota bisa melakukan hal sebaik ini. Tapi tetap aja, segel keberuntungannya belum kebuka, berarti amalnya masih kurang guys. Di sisi lain, Groot mulai mempertanyakan keyakinannya. Karena Chota harusnya jadi bos paling kejam sedunia. Tapi kelakuannya kok aneh banget. Pas asik bengong, Groot melihat si bocah beneran bersyukur dan berterima kasih atas apa yang Curota lakuin. Dia bahkan menyebut Curota sebagai pahlawan. Nah, disinilah otak halu Groot bekerja. Dia mengira Chota lagi nyuap bocah itu buat dijadikan penerus dan mengendalikan bocah itu sepenuhnya sebagai pemujanya. Dia halu bocah ini bakal jadi psikopat jahat demi capai level tuannya. Nah, sampai sini dulu, kalian pasti setuju kan otaknya kelewat halu? Sini kumpung, lo dan gue bakal lihat gimana dia jadi penguasa selatan. Groot masih asik ngayal babu soal masa depan. Sampai Curota tiba-tiba manggil dia dan bilang kalau ini saatnya buat pergi. Gak lama, mereka sampai di kedai. Tapi batang hidung Tyrion sama sekali gak kelihatan. Tiba-tiba, layar super terang muncul di depan kedai dan langsung narik perhatian semua orang. Groot panik dan nyuruh kota buat ekstra hati-hati, soalnya barang itu adalah sihir multidimensi. Di dalam layar itu, kelihatan ada dua sejoli yang lagi adegan perpisahan penuh drama dan air mata. Pas adegannya lagi seru-serunya, layarnya malah mati dong. Suara sistem pengumuman tiba-tiba bunyi. Ngasih tahu semua penonton yang ada di sana kalau siaran gratisannya udah berakhir. Jelas aja, orang-orang yang lagi asik nonton langsung ngamuk sejadi-jadinya karena dipotong pas banget di adegan puncak. Suara ngeselin dari sistem itu nyuruh mereka masukin satu koin emas kalau masih mau lanjutin sihir multidimensi. Buat ngintip kejadian di alam semesta, langsung dia, keributan pecah di antara kerumunan penonton. Mereka mulai ribut dan saling tunjuk soal siapa yang harus bayar koinnya. Pas mereka lagi sibuk adu mulut, Curota dengan santainya jalan ke mesin itu dan masukin satu koin emas. Dia putar tombolnya dan cahaya terang benderang langsung muncul di layar. Terus, sistem nyuruh Curota buat nempelin tangannya ke layar dan mikirin satu tempat yang pengen dia lihat. Curota nurut aja dan sihir itu langsung ngebawa pandangannya ke bumi. Dia mikir keras soal apa yang paling pengen dia lihat dan mengejutkannya, ibunya muncul di layar. Chota langsung megang layar itu sambil teriak histeris. Berharap ibunya bisa dengar kalau dia baik-baik aja. Orang-orang di kedai malah ngira kalau Chota ini lagi kumat gangguan jiwanya. Gara-gara tingkahnya yang super aneh dan gak masuk akal. Ternyata, ibu Curota lagi hancur banget dan kesulitan ngelewatin masa duka gara-gara kematian putranya. Wajahnya kelihatan sangat putus asa. Wanita malang itu susah banget buat bangkit. Dan dia rutin ngunjungin makam Curota tiap hari sambil bawa bunga. Ibu Curota melangkah keluar dari area pemakaman dan langsung nangis kejer meskipun dia lagi ada di tempat umum sambil terus nangis sesenggukan. Ibunya ngomong betapa dia sangat kangen banget sama putranya. Sumpah ya, orang-orang di kedai yang ikut nonton aja sampai ikutan nangis bombay karena adegan ini tuh sedih banget. Groot nengok dan lihat kalau Chota juga lagi nangis. Tanpa sadar, air mata Groot juga ikutan netes dong. Groot beneran hancur hatinya lihat tuannya sedih gitu. Padahal dia tadinya mikir, tahan napas kalian, perhatikan bagian ini baik-baik. Setelah nangis beberapa menit, Chota bulatin tekannya, kalau dia nggak bakalan nyerah sama takdir dan nolak lihat ibunya. Terus-terusan nangis menderita kayak gitu. Curota langsung cengkeram layar itu, teriak sekuat tenaga nanyain, apa ibunya bisa dengar suaranya. Cahaya di layar itu tiba-tiba beraksi sama sentuhan Curota, dan Groot langsung panik nyuruh bosnya buat mundur, soalnya sihir multidimensi itu bisa aja ngehancurin badannya. Tapi,
Kurota bodoh amat sama peringatan Groot dan terus aja teriak manggil ibunya biar kedengaran. Tiba-tiba, pengumuman bunyi ngasih tahu kalau sistem keamanan lagi diaktifkan. Kurota langsung ke setrum gelombang sihir yang super sakit di sekujur badannya. Tapi cowok ini tetap keras kepala nolak lepasin layarnya. Kurota nekat nahan rasa sakit gila itu karena dia yakin suaranya bakal tembus ke ibunya. Dia terus teriak, bilang ke ibunya kalau dia masih hidup. Dan secara ajaib, kelihatannya, ibunya beneran bisa dengar suaranya. Ibunya langsung nengok dan lihat bayangan putih dengan suara Kurota yang menggema dari sana. Perlahan semuanya jadi makin jelas, dan wanita malang itu akhirnya bisa lihat putranya dia. Kaget plus bingung, tapi Kotang yakinin kalau itu beneran dia. Kurota bilang ke ibunya, walaupun dia nggak punya banyak waktu buat jelasin semuanya. Dia mohon supaya ibunya tetap hidup dan sabar nunggu. Sampai dia pulang, dia janji ke ibunya kalau dia pasti bakalan balik lagi. Tepat setelah itu, energi sihir Kurota habis total. Yang akhirnya bikin sambungan ke layar itu terputus. Tiba-tiba, sistem ngasih tahu kalau dia baru aja ngelakuin perbuatan baik super spesial, yaitu tentang cinta seorang ibu. Kurota lumayan kaget lihat ini, dan sistem ngelanjutin laporannya kalau misi buat ngilangin kutukannya akhirnya udah selesai sempurna. Dia berhasil lakuin ini karena dia berhasil ngakhiri penderitaan ibunya. Jendela sistem langsung nampilin status karmanya yang akhirnya berubah drastis dari kutukan abadi. Jadi si terkutuk biasa, Kuroda bersyukur banget kutukan abadi sialan itu akhirnya lenyap juga. Kuroda girang, karena akhirnya dia bisa pakai karma yang dia dapat dari malaikat sebagai kompensasinya. Dia sadar kalau poin keberuntungannya bakal terus berlipat ganda selama dia rajin berbuat baik. Waktu Coda balik badan, dia lihat sisi kedai udah berubah jadi medan perang gara-gara pada ribut. Gila kan lo sama gue pasti miris lihat ini. Mayoritas orang di ruangan itu udah jatuh miskin. Soalnya mereka nekat jual semua hartanya cuma demi bisa nonton sihir multidimensi. Mereka beneran udah gila gara-gara sihir itu, sampai rela jual gigi emas demi bisa nonton lagi. Groot langsung ngajak Tota cabut dari sana, soalnya sihir multidimensi itu udah bikin para penonton jadi orang sinting. Di tengah keributan itu, ada satu orang yang numpahin bir ke Groot, dan ini bikin dia ngamuk besar. Groot cabut pedangnya, siap bantai manusia-manusia kurang ajar ini. Tapi tiba-tiba, Kurota nyium bau bir di kepala Groot, dan dia langsung sadar ada yang nggak beres. Dia ingat pernah nyium aroma ini sebelumnya, dan seketika otaknya langsungnya. Kalau ini berasal dari ingatan si penyihir hitam. Rupanya, versi masa lalunya pernah bikin ramuan mirip gini. Yang intinya adalah ramuan candu mematikan. Kurota langsung nyuruh Groot ngikutin dia karena mereka harus meriksa tong bir itu. Di dalam hati, Kurota yakin ada yang janggal. Dan dia curiga pasti ada alat rahasia yang disembunyiin di suatu tempat. Kurota mulai bongkar-bongkar ke sekitar, dan gak butuh waktu lama dia nemuin tabung isi ramuan candu yang tersambung ke minuman. Ternyata, si brengsek Tyrion ini sengaja nyampurin bir pakai ramuan candu biar semua orang jadi makin ketagihan sama sihir multidimensinya. Kurota kesel banget lihat kenyataan kalau orang-orang bodoh ini rela buang-buang harta cuma demi nintip kejadian random yang ada di berbagai pelosok alam semesta. Kurota teringat sama anak kecil sebelumnya, dan dia mikir jangan-jangan ayahnya ada di antara orang-orang yang lagi hambur-hamburin duit di kedai ini. Tiba-tiba, dua cowok nyamperin Kurota, dan Groot nyuruh mereka bayarin tontonan karena kelihatan kayak orang tajir. Kayak biasa, Groot langsung gerak cepat megang senjatanya, siap buat nebas dua cowok songong itu. Tapi Kota nahan dia, bilang kalau kekerasan tuh nggak perlu. Kota ngasih tahu Groot kalau dia sebenarnya bisa nyelamatin semua orang di kedai ini. Kota lalu ngorek-ngorek ingatan penyihir hitam buat nyari resep penawar ramuan itu. Setelah beberapa menit nyari, Kurota ketemu resepnya, dan pakai energi sihirnya dia ngeracik penawarnya. Tiba-tiba, gelombang energi magis meledak dan nyebar ke semua orang di ruangan. Hebatnya, semua orang di ruangan langsung sadar sepenuhnya, dan pada kebingungan nanya ngapain mereka ada di kedai malam-malam begini. Kurota juga sekalian nyuci bersih seluruh desa pakai energi penawar itu, yang akhirnya ngelepasin mereka dari jeratan jahat Tyrion. Keluarga yang hancur mulai berdamai lagi karena nafsu gila buat pakai alat multidimensi itu udah hilang.
Groot melongo pas lihat. Semua orang di kedai mendadak sopan dan saling minta maaf. Dia baru sadar kalau sihir Chota barusan ngilangin semua sifat agresif penonton. Dan kayak biasa, Groot mulai ngarang teori halu. Soal alasan kejadian ini, dia mikir Chota sengaja bikin orang-orang jinak biar mereka nggak pernah mikir buat angkat senjata, karena dulunya mereka garang kayak singa, tapi sekarang diturunin kasta jadi cacing tanah. Tiba-tiba, sistem ngasih tahu Chota kalau dia baru aja berbuat amal dan dapat poin keberuntungan. Chota bersyukur banget soalnya sihir pemurniannya beneran berguna buat panen poin. Di akhir, dia berhasil ngumpulin 238.000 poin keberuntungan. Dan dia yakin ini bisa dipakai buat sihir multidimensi. Tiba-tiba, ledakan super keras mengguncang bangunan, dan ledakan itu nggak nyangka kan? Lo dan Gus sama-sama ketipu. Karena penyihir Tyrion yang muncul itu ternyata cewek, dan dia ngamuk bisnisnya dihancurin kota. Groot langsung shock berat pas sadar Tyrion itu perempuan, bukan om-om preman seram yang selama ini dia bayangin. Tyrion yakin dia dan langsung meriksa bir itu buat mastiin kecurigaannya. Saking kesalnya, dia langsung lempar. Temani aku ya, kita saksikan momen gila ini. Dia melempar cangkirnya dan menginterogasi orang yang memurnikan minuman itu. Takut dihabisi oleh Tyrion, mereka terbata-bata menyangkal. Lalu Tyrion melihat sekeliling untuk menilai situasi dengan saksama sebelum menunjuk Chota dan Groot. Dia masih mengomel karena tidak pernah melihat mereka berdua. Sampai dia sadar mereka telah menghancurkan semua botol ramuan itu. Dia dengan santai berjalan menghampiri Chota dan bertanya apakah cowok itu anggota Ordo Suci. Selain itu, dia menuntut jawaban apakah mengasingkannya saja masih belum cukup bagi Ordo, dan kini mereka berencana menjebloskannya ke sel penjara. Tiba-tiba, Chota mendapati dirinya berdiri tepat di tengah sebuah lingkaran sihir mematikan. Dan sebelum dia bisa bereaksi, Tyrion langsung mengaktifkannya, melepaskan semburan api besar. Bukannya panik, Chota malah teringat bahwa dia pernah melihat hal seperti ini di dalam ingatan. Penyihir hitam dan jurus itu disebut lingkaran api. Tanpa membuang waktu, Chota mengikuti instingnya dan dia melempar satu koin emas ke sebelah kanannya. Chota sendiri kaget melihat tindakannya ini, yang pada dasarnya membuktikan bahwa dia murni bertindak berdasarkan insting. Tepat setelah itu, sistem karma pamungkas menyala dan Chota diberitahu bahwa dia hanya punya waktu 3 menit. Koin emas itu ternyata menghancurkan keran air yang memancarkan air kemana-mana dan akhirnya memadamkan api Tyrion. Tyrion shock berat, tapi hal yang sama juga dirasakan oleh Chota. Juga Chota sadar bahwa dia secara tidak sadar memicu sihir, sama seperti saat dia menyelamatkan nyawa Groot. Chota masih berusaha mencerna situasi gila ini ketika Groot tiba-tiba melepas jubahnya karena jubah itu terbakar. Sialnya, dia benar-benar lupa kalau dia sedang berada di tengah-tengah manusia. Dan ini jelas membongkar identitas aslinya sebagai seekor goblin. Kerumunan langsung panik melihat Groot, dan mereka mulai berteriak histeris sambil menuntut agar Groot segera dibunuh, karena mereka mengira dia datang untuk mencuri hasil panen. Namun, Chota langsung maju dengan berani demi melindungi bawahannya dari amukan massa. Chota melepaskan jubahnya, dan saat inilah mereka semua menyadari bahwa orang di depan mereka adalah penyihir hitam yang sangat ditakuti. Begitu mereka mengetahui fakta mengerikan ini, mereka semua langsung lari terbirit-birit. Bahkan Tyrion ikut shock melihat sang penyihir hitam di tempat yang seburuk ini. Namun, Tyrion sama sekali tidak berniat untuk kabur karena harga buronan di kepala Chota adalah 100 miliar koin emas. Tyrion sangat yakin dia bisa mengalahkan Chota karena dia dengar penyihir hitam itu lemah saat masih berada di dalam Ordo. Bagi Tyrion, dia sudah membayangkan dirinya menjadi wanita yang sangat kaya raya. Asalkan dia berhasil menumbangkan Chota, sementara di saat yang sama, Chota tahu dia tidak punya peluang. Karena dia belum menguasai sihir hitam sama sekali. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Karena situasinya sudah begini, Chota sadar dia harus mempertaruhkan segalanya pada keberuntungan. Chota lalu berlagak jagoan, berjalan menghampiri Tyrion dan memberitahunya bahwa dia jelas adalah lawan yang tangguh, tapi dia sedikit kurang fokus. Ucapan ini berhasil memancing perhatiannya, yang membuat wanita itu sama sekali tidak sadar akan apa
yang terjadi di sekelilingnya. Saat itu, begitu dia akhirnya memahami situasinya, ternyata api sudah mulai membesar di dalam ruangan tersebut. Kurota tidak membuang waktu. Dia langsung menyambar Groot dan bergerak murni dengan instingnya. Dia melompat melewati jendela kecil yang mengarah langsung ke dalam sebuah tangki. Tepat saat mereka mendarat di dalam tangki itu, seluruh ruangan langsung dilalap api. Saat kobaran api sedikit mereda, Chota perlahan mengangkat tutup tangki untuk menilai situasi di luar. Dia berencana kabur dari area itu selagi asap tebal masih mengapul. Setelah keduanya keluar dari tangki, mereka mencoba melarikan diri. Tapi ternyata api sialan itu tidak membunuh Tyrion, malahan dia kini jauh lebih murka daripada beberapa menit yang lalu. Kali ini, Chota sadar betul bahwa dia sedang dalam masalah besar karena waktu keberuntungannya hanya tersisa 1 menit saja. Dia menyadari bahwa dia harus segera bergerak dalam 60 detik untuk menumbangkan Tyrion. Kurota lalu menggunakan taktik licik andalannya, mengingatkan Tyrion bahwa dia terlalu kuat sampai-sampai tidak perlu repot memakai kekuatannya melawan wanita itu. Chota lalu bertanya, apakah dia pikir dia punya peluang untuk menang melawannya. Ucapan ini malah semakin memancing emosinya dan melepaskan seluruh amarahnya. Sambil bersumpah kepada Chota bahwa dia akan menunjukkan kenapa dirinya pantas untuk ditakuti. Tepat saat bola api itu hampir menghantam wajah Chota, dia tersandung dan jatuh. Yang anehnya berhasil menyelamatkannya dari panggangan maut Tyrion. Tapi Tyrion belum selesai memburunya, karena wanita gila itu telah menciptakan sebuah lingkaran sihir raksasa dengan satu tujuan utama untuk memusnahkan Chota. Pada titik ini, waktu Chota hanya tersisa 5 detik di jamnya. Dan tepat saat mantra terakhir Tyrion menghantam, Chota berhasil lolos dengan sisa 1 detik pada durasi keberuntungannya. Tyrion menatap dengan ngeri dan frustrasi menyadari bahwa dia gagal membunuh Chota meski sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tyrion akhirnya jatuh berlutut karena dia sudah benar-benar kehabisan seluruh tenaga sihirnya. Karena sudah tidak ada tenaga tersisa untuk bergerak lagi, Tyrion pasrah dan yakin bahwa ini adalah akhir hidupnya dan dia akan segera mati. Namun tiba-tiba, kobaran api itu padam, dan saat dia melihat sekeliling, dia baru sadar bahwa Chota baru saja menyelamatkan nyawanya. Tapi Groot sama sekali tidak setuju dengan keputusan ini, karena dia ingin mereka membiarkan Tyrion menderita sedikit lebih lama di dalam api. Goblin itu terang-terangan memberitahu Chota bahwa daging manusia jauh lebih lezat saat mereka dipanggang setengah matang. Chota tentu saja mengabaikan ocehan aneh Groot, lalu berjalan menghampiri Tyrion dan memberitahunya bahwa dia sama sekali tidak berniat meninggalkannya di sana. Tiba-tiba saja, Chota mendapati dirinya sedang menatap langsung ke dalam salah satu kepingan ingatan terpenting milik si penyihir hitam. Chota melihat penyihir hitam itu berdiri di tengah kehancuran total, sambil memeluk erat seseorang yang sangat berharga baginya. Ternyata, penyihir hitam itu gagal menyelamatkan orang ini, dan dia berteriak sangat histeris menahan penderitaan sambil memeluk tubuh kaku kekasihnya. Chota terlalu larut dalam emosi ingatan penyihir hitam tersebut, sampai-sampai dia lupa bahwa dia sedang memeluk Tyrion persis seperti gaya penyihir hitam memeluk kekasihnya. Kalian pasti kaget melihat ini, kan? Sama. Tiba-tiba, dia merasakan bibir lembut menempel di bibirnya, dan saat membuka mata, Tyrion sedang menciumnya. Chota shock berat, langsung menuntut penjelasan soal apa yang Tyrion lakukan barusan. Tyrion memasang wajah polos tanpa dosa, lalu menjawab bahwa dia pikir inilah bayaran yang Chota inginkan darinya. Chota langsung menegaskan bahwa wanita itu salah paham total, dan dia sebenarnya hanya terdiam kaku karena dia sedang asyik melamun. Tyrion lalu berjanji kepada Chota bahwa dia siap melakukan apa saja yang cowok itu mau, asalkan dia tidak dibunuh hari ini. Chota paham betul ketakutannya, dan dia memastikan kepada wanita itu bahwa dia tidak berniat menghabisi nyawanya. Chota mengulurkan tangannya pada Tyrion, memintanya untuk ikut bersamanya karena untuk saat ini, dia butuh kekuatan sihirnya. Tanpa membuang waktu, Tyrion menggenggam tangan Chota dan Chota memberitahu Groot bahwa ini saatnya mereka cabut. Tidak lama setelah momen dramatis itu, sistem memberitahu Chota bahwa efek karma pamungkas telah berakhir dan seluruh bonus
Keberuntungannya juga sudah habis dipakai. Chota sama sekali tidak kaget, karena dia memang sudah tahu dari awal kalau tenaganya akan terkuras habis. Apalagi, kini poin keberuntungannya sudah kembali menjadi 0. Chota lalu menyadari bahwa kekuatan keberuntungannya ini hanya bersifat sementara akibat status kutukannya. Tapi untungnya, dia sangat yakin pasti ada misi khusus di luar sana yang bisa memperbaiki cacat sistem ini. Dia mengecek informasi status kutukannya dan langsung sadar bahwa dia bernasib sial begini akibat terlalu banyak melakukan dosa besar di masa lalu. Tidak lama kemudian, mereka tiba di rumah Tyrion yang katanya hanyalah tempat tinggal biasa saja. Tapi nyatanya, Chota sangat tidak setuju dengan ucapan itu, karena rumahnya ternyata adalah sebuah rumah mewah raksasa yang berdiri menyendiri di tengah antah berantah. Begitu masuk, Chota hampir buta melihat tumpukan perhiasan yang berserakan. Dan Chota menuntut jawaban apakah Tyrion selama ini mendanai gaya hidup sultannya dengan memeras uang para penduduk desa. Tyrion buru-buru menyangkal tuduhan itu, bersumpah dia tidak sejahat itu, dan menjelaskan bahwa rumah megah ini adalah warisan dari orang tuanya. Tapi tentu saja, Groot tidak sudi percaya pada kebohongan murahan itu. Setelah mereka duduk santai, Chota memberitahu Tyrion bahwa dia butuh sihir multidimensinya karena dia harus pergi ke planet lain secepatnya. Tyrion langsung membalas sawat, menyebut Chota pasti sudah gila. Dan Groot tanpa ragu langsung menempelkan pisau ke lehernya, menyuruh wanita itu jaga mulut. Tyrion lalu buru-buru mengklarifikasi maksud ucapannya. Dia mengaku dengan jujur bahwa dirinya hanyalah penyihir lemah yang sama sekali tidak punya kekuatan untuk mengirim Chota melintasi dunia. Tyrion menjelaskan bahwa mengirim seseorang ke planet lain membutuhkan pasokan mana multidimensi yang sangat masif, dan ini adalah hal mustahil yang cuma bisa dilakukan oleh penyihir putih. Tyrion menegaskan bahwa dengan kekuatannya yang sekarang, batas maksimal kemampuannya hanyalah mengintip kondisi dunia lain. Mendengar pengakuan ini, Chota sebenarnya sama sekali tidak kaget, karena dia dari awal sadar ini tidak akan mudah. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya, kawan? Chota sangat yakin dia pasti bisa melakukannya asalkan dia diajari dasar-dasar sihir multidimensi, mengingat bahwa penyihir hitam adalah makhluk yang luar biasa sakti. Chota lalu menyuruh Tyrion untuk mengajarkan semua sihir multidimensi yang dia kuasai kepadanya. Sambil berjanji bahwa dia sendiri yang akan mengurus sisanya, Tyrion jelas kaget mendengarnya. Ayo ikuti petualangan gila ini bersamaku. Tyrion benar-benar bertanya apakah Chota itu bodoh. Seperti biasa, Groot sudah emosi, cuma butuh perintah langsung untuk menebas leher Tyrion. Chota merasa permintaannya agak aneh. Mengejutkannya, Groot mendekat dan memberitahu Tyrion kalau Chota cuma mengetes pengetahuannya saja. Groot juga mengancam Tyrion akan mati jika jawabannya salah besar. Gemetar ketakutan karena nyawanya terancam. Tyrion jujur pada Chota kalau dia tidak bisa mengajarkan sihir multidimensi. Sebagai pembelaan, dia menyebut Chota itu sebenarnya adalah seorang penyihir hitam. Chota terlihat kebingungan, dan Tyrion menjelaskan bahwa ada dua tipe sihir utama di dunia ini. Ada sihir putih dan sihir hitam. Ternyata, semakin dalam seseorang mempelajari satu sisi sihir, sisi lainnya akan mustahil untuk digunakan. Chota langsung sadar, sebagai master sihir hitam, dia otomatis kehilangan kemampuan memakai sihir putih. Lalu Tyrion membenarkan hal ini dan menambahkan kalau sihir multidimensi adalah mantra terkuat dari semua sihir putih. Tyrion mengingatkan Chota bahwa dia sudah mencapai puncak sihir hitam, yang membuatnya sangat mustahil untuk bisa menggunakan sihir multidimensi. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara ribut dari luar dan segera berdiri di dekat jendela untuk memeriksa. Hanya untuk melihat segerombolan warga yang mengamuk, mengancam akan membunuh Tyrion. Groot panik melihatnya, dan saat mereka mengintip lebih jelas, warga desa rupanya tidak datang sendirian. Tyrion hampir ngompol saking takutnya saat menyadari para penyihir dari Ordo Suci ikut bersama warga. Parahnya lagi, sang penyihir putih juga ada di sana, dan kehadirannya saja sudah membuat tubuh Groot dan Tyrion merinding ketakutan. Tyrion mulai gemetar karena yakin mereka semua bakal mati konyol. Bahkan Chota ikut kaget melihat penyihir putih itu berani muncul, dan disadar
bahwa dia tak punya peluang menang melawannya. Chota memutuskan kabur adalah pilihan terbaik. Chota lalu menepuk pundak Tyrion, mengatakan gadis itu harus ikut bersama mereka. Namun Tyrion ingin menolak, beralasan dia sama sekali tidak bisa meninggalkan istana dan semua hartanya. Tapi Chota menyeretnya paksa, menegaskan bahwa itu adalah perintah mutlak. Tepat setelah itu, mereka mengaktifkan lingkaran sihir ajaib, dan saat gerombolan warga yang mengamuk itu berhasil menerobos masuk, ketiganya sudah berhasil kabur lewat lingkaran teleportasi. Ternyata, lingkaran itu ditenagai dari dalam markas oleh para bawahan Curota yang bersiaga. Chota berhasil pulang ke kastil dengan selamat. Dia sangat puas, sudah menyiapkan rute kabur darurat lewat sihir transfer buatan Groot. Chota yang masih asyik memuji betapa hebatnya sihir hitam ini. Tiba-tiba dia menyadari kalau para bawahannya yang menenagai lingkaran sihir itu kini bergelimpangan jatuh di lantai, dan dari kondisinya, sepertinya mereka semua sudah tewas. Perhatikan baik-baik bagian gila ini. Curota kebingungan, tapi Groot dengan santainya menjawab bahwa nyawa mereka adalah bayaran untuk sihir teleportasinya. Groot lalu mengungkap bahwa teleportasi adalah salah satu sihir paling mematikan di dunia Goblin, yang bisa memindahkan orang jarak jauh dengan menyerap energi kehidupan sang pemanggil. Curota langsung panik gila saat mendengar hal ini, dan dia mencengkeram Groot sambil membentak kenapa dia tidak memperingatkannya. Groot dengan kalem menjawab, dia tak ingin merepotkan bosnya dengan detail spell. Curota tak menyangka Groot menganggap nyawa orang lain sebagai hal yang sepele. Parahnya lagi, sistem langsung memberi Curota stempel tindakan buruk, memberitahunya bahwa dia baru saja melakukan perbuatan jahat. Dalam sebuah kilas balik, seorang gadis miskin bernama Sana terlihat diperlakukan sangat kejam layaknya binatang. Dia dilempar keluar dari tempat kerjanya oleh bosnya, dan dilarang kembali hanya karena tak sengaja memecahkan piring. Saat dia berjalan di jalanan yang sepi, dia mendengar orang-orang terus menghinanya. Rupanya, orang tuanya dituduh sebagai pembunuh, dan karena hal itu, tak ada yang mau berteman dengan Sana. Sana ditinggalkan sendirian menderita di jalanan hingga suatu malam. Sesosok entitas hijau muncul di depannya dan menyuruhnya memakan benda itu. Ia meyakinkan Sana bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kembali ke masa kini, Curota akhirnya paham bagaimana sistem karma pamungkas bekerja. Meskipun Chota berjuang sangat keras, dia berhasil mengumpulkan sedikit perbuatan baik di wilayah selatan yang mengerikan. Pada dasarnya, sebagian besar perbuatan baiknya adalah menghentikan monster saling bunuh dan membuat mereka menjadi teman. Berkat hal itu, dia sukses meningkatkan poin keberuntungannya meskipun di jumlahnya tidak terlalu banyak. Bahkan dengan poin keberuntungan itu, dia tetap tidak bisa menerima manfaatnya karena statusnya sebagai orang terkutuk. Satu-satunya cara melepaskan keberuntungan itu adalah mengaktifkan karma pamungkas. Saat karma pamungkas ini aktif, seluruh poin keberuntungannya akan habis dikonsumsi. Dan dia menjadi sangat beruntung selama poinnya masih aktif. Dia ingat sebelum pertarungannya melawan Tyrion, dia mendapat lebih dari 200.000 poin karena berhasil menyucikan sebuah desa. Setelah itu, dia secara insting mengaktifkan karma pamungkas. Selama 3 menit penuh, dia merasakan keberuntungan yang tanpa batas. Dan berkat ini, dia bisa menghajar Tyrion tanpa kesulitan sedikit pun. Dengan pengetahuannya soal karma pamungkas, dia menyimpulkan bahwa satu perbuatan baik yang berdampak jutaan orang akan memberinya poin yang cukup untuk kembali ke bumi. Karena itulah, dia langsung menyusun rencana. Dia melangkah keluar istana untuk mengecek apakah Groot sudah selesai bersiap, dan Groot memberitahunya bahwa kudanya sudah siap. Curota segera menaiki kudanya, dan Tyrion mendoakan semoga perjalanannya lancar. Ternyata, Chota dan Groot akan pergi berpetualang jauh menuju ujung batas kerajaan demi misi untuk melakukan perbuatan baik berskala raksasa. Curota lalu bertanya, apakah Groot masih ingat target utama mereka, dan Groot mengiyakan. Ternyata mereka memburu sang penyihir jahat yang tak lain adalah Sana. Kalian dan aku pasti tak sabar melihat aksinya kan? Sana ini dalang pembuat wabah paling mematikan di dunia. Tapi saat Chota mulai serius, Groot malah menunjuk rumah di depan. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah sampai di tujuan. Chota sangat bingung melihatnya. Tapi Groot menjelaskan bahwa Sana tinggal di rumah
yang sedang mereka lihat itu. Chota langsung meneriaki Groot, mengingatkan bahwa dia bilang sana tinggal di ujung batas kerajaan. Groot menyuruh Kota untuk tenang sambil mengecek petanya sekali lagi. Saat itulah Groot akhirnya menemukan alasan konyol untuk menjelaskan. Ngomong kosong ini pada tuannya. Chota benar-benar emosi karena Groot membuat rumah yang jaraknya cuma 100 meter dari kastil. Seolah-olah berada di ujung dunia, Chota lalu masuk ke pekarangan dan menyuruh Groot untuk kembali ke kastil dan menunggunya. Chota berjalan menuju pintu dan sebelum masuk dia yakin bisa menyelamatkan jutaan nyawa jika sukses menyucikan sana. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia harapkan hanyalah semoga penawarnya benar-benar bekerja. Setelah menarik napas panjang, Chota menerobos masuk dengan niat menyiramkan penawar itu ke tubuh sana. Namun, saat sana melihat kehadiran Chota, dia langsung berlari memeluknya, mengatakan betapa dia sangat merindukannya. Hal ini membuat Chota shock berat, karena dia tahu sana masih menganggapnya sebagai penyihir hitam. Sana lalu menarik Chota ke ruang di laboratorium di mana dia telah mengembangkan spora mematikan yang siap disebarkan. Sana mengambil beberapa sampan, lalu melemparkannya ke udara. Spora itu langsung terbang cepat menuju pemukiman manusia terdekat untuk menginfeksi mereka dengan santainya. Sana memberitahu Kota bahwa spora baru ini pasti akan membunuh jutaan nyawa. Chota benar-benar shock mendengar Sana menyebut jutaan nyawa seperti bukan apa-apa. Sana lalu mengungkap bahwa dia terhubung langsung dengan setiap spora. Artinya dia bisa merasakan penderitaan yang dibawa spora itu ke dunia. Sana berterima kasih karena telah membuatnya kuat berkat dirinya. Di sisi lain, Chota sama sekali tidak terkesan karena Sana menyebabkan bencana besar. Tanpa menyadarinya, Chota lalu memberitahu Sana bahwa dia membawa sebuah obat yang akan membuatnya semakin kuat. Rupanya Chota sudah meneliti penyakit yang sedang menyebar ini. Dan dia yakin dengan menyucikan Sana, semuanya akan berhenti seketika. Tanpa ragu sedikit pun, Sana mengambil botol itu dari Chota dan menenggak habis isinya. Setelah meminum cairan itu, Sana tetap bertingkah normal. Hal ini membuat Chota ketakutan karena gadis itu meminum semuanya di depan matanya sendiri, tapi tak mempan. Kalian dan aku pasti sepakat, ini makin gila. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Chota menggunakan sihirnya untuk menyelidiki langsung sumber inti dari. Ayo kumpul sini teman-teman, kita mulai ceritanya. Chota kaget banget waktu sadar sumber korupsi ini super besar. Ditambah lagi, ada jaringan spora di mana-mana dan jumlahnya sungguh tidak masuk akal. Setelah selesai memeriksa semuanya, dia baru sadar korupsi ini terlalu kuat. Tidak mungkin dia bisa menyucikan sesuatu yang sekuat monster ini. Saat itulah sebuah kenyataan pahit akhirnya menghantam pikirannya. Chota harus melakukan sesuatu yang sangat ekstrim. Padahal Sana terlihat seperti gadis kecil polos yang cuma ingin hidup tenang. Sana lagi mimpi indah saat tiba-tiba dilihat. Chota menusukkan pedang tepat ke dada Sana dari belakang. Gadis itu berbalik shock melihat Chota yang menangis terseduh-seduh sambil bilang kalau ini satu-satunya cara. Dengan sisa tenaga, Sana terpaksa bertanya, kenapa dia ditusuk? Chota menjawab kalau ini satu-satunya jalan untuk membebaskannya dari kendali korupsi itu. Tubuh Sana langsung ambruk ke tanah, memaksa entitas hijau itu keluar. Monster itu muncul di depan Chota dan marah-marah menuntut penjelasan. Entitas itu akhirnya sadar kalau Chota membunuh inangnya untuk melemahkannya. Lalu bertanya, apakah pemuda itu datang untuk menantangnya bertarung? Chota dengan dingin menjawab, dia datang bukan untuk menantang, tapi untuk menghancurkan. Api abadi langsung dilepaskan, memanggang entitas itu hidup-hidup tanpa ampun. Entitas itu menjerit kesakitan, mengancam Chota bakal menyesali perbuatannya. Tapi Chota malah membesarkan apinya, memastikan monster itu benar-benar mati dan lenyap tak bersisa. Setelah semuanya selesai, semua entitas yang membawa wabah di dunia mulai menghilang tanpa jejak. Semua orang yang sakit gara-gara spora monster itu langsung sembuh dan kembali sehat detik itu. Juga luar biasa. Sementara orang-orang di seluruh dunia sembuh, Chota malah kebanjiran hadiah poin keberuntungan. Dia sampai melongo melihat poin yang terus mengalir karena berhasil menyucikan Sana dan menghancurkan monster jahat. Tahu-tahu, poin keberuntungannya sudah tembus lebih dari 1 miliar.
Kurota girang bukan main melihat total poin yang dia kumpulkan. Dia yakin pasti bisa pulang ke bumi pakai poin ini. Sekarang perhatikan baik-baik ya, disinilah semuanya jadi makin gila. Kurota menggendong Sana yang sekarat, berjanji akan menyelamatkannya sebelum pulang ke bumi. Dia lalu mengaktifkan karma pamungkas selama 3 menit. Pemuda itu tersenyum puas saat melihat statusnya berubah menjadi keberuntungan tingkat dewa. Sementara itu, di luar angkasa, ada meteor besar yang meluncur cepat menuju sebuah planet. Di saat bersamaan, di planet itu, penyihir putih kejam hampir memusnahkan seluruh suku Centaur. Tepat saat sihirnya mau meledak, meteor tadi lewat dan tanpa sengaja membelokkan serangan sihir putih itu menjauh dari target. Sihir yang nyasar itu malah terbang sampai ke rumah Sana dan meledak, menghancurkan sebagian rumahnya. Kurota tentu saja kaget dan kebingungan melihat kejadian aneh ini. Tiba-tiba, layar holografik berisi wajah ibunya muncul di depannya, dan dia baru sadar sihir multidimensi sedang aktif. Kurota langsung paham dia bisa pakai sihir kuat ini untuk menerobos. Dia menyuruh Sana bertahan. Kurota berjanji akan menggunakan kekuatan luar biasa ini untuk menyelamatkannya. Pemuda itu lalu berteriak pada ibunya di layar. Bilang dia akan segera pulang setelah menyelamatkan Sana. Dia mencoba meraih ibunya. Tapi kali ini sihirnya terlalu kuat dan dia gagal menerobos masuk. Dengan napas terakhirnya, Sana berbisik pada Kurota kalau ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa diubah. Gadis itu memberitahunya kalau aturan dunia itu mutlak. Walaupun Kurota punya semua keberuntungan di dunia, salah satunya adalah dia dilarang memakai sihir putih selama dia masih jadi penyihir hitam. Aturan mutlak lainnya adalah mustahil menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sana menghembuskan napas terakhir. Kurota memeluknya erat sambil menangis sejadi-jadinya. Dia menolak menerima kenyataan pahit ini. Saat dia masih sesenggukan, roh Sana mendadak muncul dan bilang kalau dia sudah melihat semuanya. Sana melihat takdir dan kekuatan Kurota, serta beban beratnya. Dia tahu Kurota terpaksa membuat pilihan-pilihan yang sangat menyakitkan. Gadis itu lalu menyuruhnya jangan sedih, karena setidaknya Kurota sudah membebaskannya dari penderitaan. Sana juga jujur. Dia sama sekali tidak berniat melukai siapapun, yang dia inginkan hanyalah dicintai. Sana mengucapkan terima kasih atas segalanya, lalu rohnya pun perlahan menghilang. Saat itulah kenyataan menampar Kurota. Sana adalah penyebab jutaan kematian, yang artinya dia bakal disiksa di dasar neraka terdalam. Dengan status Dharma Pamungkas yang masih tersisa 1 menit lebih, Kurota mengambil tindakan. Dia mengaktifkan mantra kenaikan astral demi menyelamatkan gadis paling sial di planet ini. Mantra itu menghasilkan energi super besar sampai menghancurkan tanah saat Kurota bersiap menjalankan misi gila ini. Kalian pasti mikir ceritanya tamat kan? Belum dong. Sana sekarang sampai di akhirat dan terjebak dalam jurang maut. Penguasa di sana bilang jiwanya sudah layu dan benar-benar kosong. Sana berusaha membela diri, bilang kalau selama ini dia cuma dimanipulasi oleh entitas jahat. Tapi, fakta di depan sang penguasa jurang menunjukkan kalau Sana bertanggung jawab atas kematian lebih dari 52 juta orang. Hukuman untuk dosa sebesar ini adalah siksaan abadi di api penyucian tanpa henti. Penguasa jurang dengan tegas memberitahu, tidak ada cara untuk mengubah nasibnya, karena semua catatan sudah membuktikan kesalahannya. Sana terus memohon sambil menangis, karena dia sungguh tidak bermaksud melakukan semua kekacauan itu. Dia merasa diadili secara tidak adil. Tapi sang penguasa menyuruhnya menghapus air mata, karena tidak akan ada yang datang menolongnya. Pasukan utusan jurang mulai mengepung Sana, bersiap untuk menyeretnya pergi selamanya. Tiba-tiba saja, cahaya super terang menghantam area itu, dan ternyata itu adalah Kurota. Dia langsung menyambar Sana dan membawanya kabur sebelum para utusan gelap itu menyentuhnya. Penguasa jurang langsung ngamuk besar. Ada yang berani menyusup ke kerajaannya. Dia langsung memerintahkan malaikat mautnya untuk memburu Kurota dan Sana. Sialnya, waktu Kurota sekarang cuma tersisa 1 menit saja. Untung bagi mereka, malaikat maut itu tidak bisa menyentuh mereka karena efek karma pamungkas masih melindungi. Tapi, pasukan gelap ini tidak bisa diremehkan karena mereka berhasil mengejar Kurota dengan sangat cepat. Di saat yang sama, di puncak gunung tertinggi api penyucian,
Sisyphus sedang menjalani siksaan abadinya. Dia terlihat mendorong batu super besar ke puncak. Tapi tepat sebelum sampai, dia terpleset. Batu itu menggelinding jatuh ke bawah. Tepat saat malaikat maut hampir menangkap Kurota. Batu raksasa itu datang dan menggilas mereka sampai jatuh terbanting. Memberi Kurota waktu tambahan untuk kabur. Kurota sangat lega melihat kebetulan luar biasa ini. Dan dengan santai melanjutkan perjalanannya menuju gerbang surga. Tapi saat sampai di sana, pasukan malaikat gelap sudah menunggunya. Kurota tentu saja shock. Dia tidak menyangka mereka bisa mengejar secepat itu. Malaikat gelap nyaris menghabisi Kurota. Tapi mendadak ledakan cahaya menghantam dan mengusir mereka. Kurota menoleh dan melihat penyelamatnya adalah malaikat Gabriel. Gabriel bilang dia yang akan mengurus pasukan gelap itu dan menyuruh Kurota segera meninggalkan sana di gerbang surga. Kurota tersenyum dan mendekati gerbang, tapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Dia yakin ada tempat lain yang lebih cocok untuk sana, karena gadis itu sudah terlalu banyak menderita semasa hidupnya. Kurota lalu melewati gerbang surga biasa dan langsung melesat menuju nirwana. Gabriel panik bukan main melihat aksi gila ini, lalu berteriak menyuruh Kurota berhenti. Nirwana itu tempat super eksklusif yang cuma diperuntukkan bagi jiwa-jiwa paling suci di seluruh alam semesta. Gabriel takut Kurota malah akan menabrak hancur gerbang nirwana. Tapi Kurota terus mengecek sisa waktunya dan sadar dia cuma punya 5 detik. Meski sangat berisiko, dia terus melaju kencang. Sadar waktunya tidak akan cukup. Kurota nekat melemparkan Sana ke arah gerbang sambil bilang kalau mimpi buruknya sudah berakhir. Gabriel jantungan melihat ini, karena dia yakin Sana bakal hancur berkeping-keping. Tidak mungkin gerbang suci itu terbuka untuknya. Tapi keajaiban terjadi, gerbang itu perlahan terbuka dari dalam, membuat Gabriel melongo kaget. Seorang raksasa membukanya karena mendengar keributan di luar sana. Dalam sepersekian detik itu, Sana berhasil masuk ke dalam nirwana. Gadis itu tidak percaya dengan matanya sendiri dan berbalik untuk berterima kasih pada Kurota atas semuanya, sementara Gabriel benar-benar diam tak berkutik karena tidak percaya gadis itu bisa masuk. Pria emas raksasa dari nirwana itu bingung melihat penyihir hitam. Tapi Gabriel langsung menutupi kebenarannya. Gila banget kan? Setuju. Ikuti terus kalian bakal lihat gimana kesalahpahaman ini diselesaikan. Chota akhirnya membuka mata, kembali ke tubuh aslinya. Dia menyentuh pipi Sana, berharap gadis ini akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan yang sangat dia pantas dapatkan kali ini. Sementara itu, di Nirvana, Sana sudah punya banyak teman yang selalu siap bermain. Mereka memanggilnya saat dia sedang asik main pasir, lalu pas dia berdiri, ternyata dia habis menggambar wajah Kurota dan Groot di pasir. Kembali ke bumi, ibunya Kurota kelihatan jauh lebih sehat dari sebelumnya. Ketika ditanya apakah dia bakal mengunjungi makam putranya seperti rutinitas biasa, dia menjawab tidak perlu. Karena dia sangat yakin anaknya bisa mendengar suaranya dari langit sana. Sementara itu, Kurota malah asik memandangi ibunya terus-menerus, semua berkat kekuatan sihir Tyrion sampai heran. Seharian ini kerjaan Chota cuma melototin layar ngeliatin wanita aneh. Di sisi lain, si Groot malah mikir kalau Chota lagi merencanakan rencana super jahat, makanya dia terus-terusan menatap layar. Tiba-tiba, Groot sadar kalau wanita itu adalah orang yang sama yang dilihatnya di kedai. Yang Chota panggil ibu, Chota kemudian mulai bicara sendiri secara sepihak. Dengan ibunya, pamer kalau dia baik-baik saja, karena sekarang tinggal di kastil super mewah plus punya pasukan sendiri. Mendengar ocehan ini, Groot langsung berasumsi kalau Kurota sedang saling menukar informasi intelijen militer elit. Berdasarkan kata-kata Kurota, Groot menyimpulkan kalau wanita itulah guru yang mengajari Chota segalanya. Tanpa buang waktu, Groot langsung berkesimpulan kalau Chota dan ibunya lagi menyusun rencana gila buat menaklukkan seluruh alam semesta. Groot pun lari ke depan layar untuk bersumpah setia. Berjanji pada ibunya Kurota akan selalu mengabdi padanya. Di sisi lain, Tyrion sebenarnya lumayan paham apa yang terjadi. Tapi dia memilih diam dan membiarkan Groot dengan hayalan lucunya. Nanti, Chota merenungkan betapa berat situasinya karena dia sudah terjebak di planet sialan ini selama beberapa bulan tanpa ada satupun cara buat pulang. Ya,
Meskipun dia sekarang bisa memandangi ibunya dari jauh, beberapa waktu kemudian, Chota masuk ke ruang proyeksi dan melihat Groot asyik menonton ibunya Groot. Kelihatan super antusias dan Chota berterima kasih atas ketulusan kocaknya itu. Jauh di lubuk hatinya, Chota yakin pasti ada solusi untuk masalahnya. Mengingat si penyihir hitam dulu adalah mantan anggota Immaculate Order, karena hal inilah dia sangat yakin ada cara buat mengubah dirinya kembali menjadi pengguna sihir putih. Chota pun meyakinkan ibunya kalau dia bakal sukses agar mereka bisa kumpul bareng lagi. Setelah Chota selesai memandangi ibunya, dia menyuruh Tyrion mematikan siarannya supaya mereka bisa fokus ke misi utama selanjutnya. Trio ini mulai menggeledah laboratorium si penyihir hitam secara brutal, sangat berharap bisa menemukan sesuatu yang lumayan berguna. Sayangnya nihil, sampai akhirnya Tyrion menemukan sebuah buku harian yang ditulis pakai bahasa aneh. Dia langsung nanya ke Chota apakah dia yang menulisnya. Chota pun mengorek-ngorek ingatannya, tapi karena buntu, dia ngibul kalau itu pasti tulisan salah satu pemujanya. Secara pengikutnya kan banyak banget. Tyrion lalu menjelaskan kalau teks di buku harian itu ditulis dalam bahasa iblis kuno, bikin dia dan Chota pusing 7 keliling buat menerjemahkannya. Tyrion sangat yakin kalau ini adalah mahakarya seorang penyihir kuno. Karena fakta inilah, Tyrion percaya. Perhatikan baik-baik, disinilah semuanya mulai gila. Penulis buku ini mungkin tahu cara membersihkan Chota dari sihir hitam. Chota lalu melihat tanda tangan bertuliskan Talchum. Chota langsung membongkar ingatan si penyihir hitam dan sadar kalau dia pernah ketemu si Talchum ini. Chota bilang kalau Talchum itu goblin. Lalu buru-buru memanggil Groot untuk tanya apakah dia kenal nama Talchum. Groot tiba-tiba menjawab kalau Talchum adalah salah satu goblin terkuat karena dia itu penyihir elit. Ternyata dia adalah kepala suku Droll. Chota senang banget dengar Groot mengenalnya dengan baik dan dia memintanya untuk mengantarnya ke tempat Talchum. Groot lumayan kaget dan ngasih tahu Chota kalau klannya sebenarnya kurang akur dengan suku Drogal. Tapi Chota dengan cepat meyakinkan Groot kalau dia bakal aman 100% selama ikut rombongan. Enggak lama setelahnya, trio kita ini sampai di markas suku Drogal dan anehnya disambut hangat. Berkat ingatan si penyihir hitam, Chota sadar kalau dia sudah sering banget mampir ke tempat ini. Duduk di singgasananya, ada Talchum yang orangnya kelihatan sangat berbahaya. Persis seperti rumornya, dia lalu turun menyambut kedatangan Chota dan para pengikutnya. Dia kaget Chota bawa penyihir putih, tapi langsung jijik parah pas ngeliat Groot. Si manusia setengah goblin, buat Talchum, goblin campuran cuma cocok buat jadi pesuruh dan sampah doang. Talchum lalu nanya ngapain Chota repot-repot datang ke wilayahnya. Chota santai menjawab kalau dia sangat butuh pengetahuannya. Chota langsung to the point, membongkar rencananya untuk membersihkan dirinya dari kutukan sihir hitam. Talchum jelas kaget dan nanya kenapa Chota mau melakukan hal konyol itu. Chota cuma menjawab ceritanya panjang, tapi intinya dia wajib dan harus bisa menggunakan kekuatan sihir putih. Talchum kemudian menjanjikan Chota kalau dia bisa meracik ramuan pemurnian khusus untuknya. Tapi ada satu syarat mutlak buat meracik ramuan gila ini. Ternyata, dia butuh satu bahan super langka. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Yap, bahannya adalah tubuh penyihir putih. Talchum santai menyarankan mulai prosesnya sekarang, karena Chota bawa penyihir putih. Tyrion nyaris pingsan pas mendengar hal ini, tapi Chota langsung pasang badan. Bilang ke Talchum kalau Tyrion enggak boleh disentuh, karena dia itu bawahannya. Apalagi, Tyrion sudah diusir dari geng Immaculate Order. Walaupun begitu, Chota berjanji bakal membawakan bahan tumbal yang Talchum butuhkan dalam waktu dekat. Setelah mereka sepakat, Chota bersiap untuk pulang dan menyuruh Groot segera menggelar dewan militer. Karena sekarang ini mereka akan segera pergi berburu, Chota tahu betul satu-satunya cara buat mempercepat proses pemurnian adalah dengan membantai penyihir putih. Tapi dia mau melakukannya dengan cara yang elit dan berguna bagi rakyatnya, biar bisa dihitung sebagai amal baik. Enggak lama, Chota mengumpulkan para petinggi untuk rapat militer. Yang hadir ada Lindel, sang menteri keuangan, terus ada menteri penyiksa, si Snake, lalu penyihir hitam, Draven, Tyrion sang kapten unit anti-Immaculate Order, dan penasihat khusus, Groot. Tapi,
ternyata masih ada satu kursi kosong dan Lindell menjelaskan kalau orang terakhir adalah Jenderal Sete yang lagi asyik bertarung di garis depan pegunungan Atlas. Ternyata dia sedang memimpin pasukan meraih kemenangan melawan kelompok klan ork abu-abu yang ganas untuk memamerkan aksinya. Tyrion menyiarkan lokasi Sete secara langsung. Sete kelihatan badas parah saat membantai para ork kayak lagi motong sayur. Dia ini tip pejuang tanpa belas kasih, yang pantang nahan diri kalau lawan musuh. Cuma nontonin dia beraksi sendirian aja sukses bikin Chota dan Groot merinding ketakutan. Chota buru-buru mengusulkan mulai rapatnya tanpa setting Kurota. Lalu mengungkap alasan penting kenapa dia mengumpulkan mereka. Pas dia lagi ngasih pidato, Tyrion iseng membiarkan siaran perangnya menyala. Memperlihatkan Sete menghajar musuh sambil mengumpat. Penuh emosi, Kurota menjelaskan kalau aksi mereka ini bakal jadi pukulan telat buat Immaculate Order. Karena target mereka adalah penyihir putih, sadar kalau siaran perangnya malah jadi gangguan, Kurota nyuruh Tyrion buat mematikannya. Snack lalu bertanya apakah Chota punya target spesifik. Dalam hati, Chota langsung nge-switch otaknya ke mode ngibul tingkat dewa. Kurota dengan pede bilang kalau dia sudah punya kandidat, dan rencananya adalah mengakhiri era penyihir putih paling jahat sepanjang masa. Katanya si penyihir putih ini sudah melakukan banyak kekejaman, sampai-sampai prajurit pun gemetar saat mendengar namanya disebut. Ternyata semua orang di meja rapat sangat benci sama orang yang Kurota maksud, dan mereka siap tempur. Chota lalu memancing mereka untuk meneriakkan nama target itu bareng-bareng, dan dengan kompak. Mereka menyebut nama si kejam Canol. Chota membenarkan, bilang ke Dewan, kalau ini waktunya Canol dapat balasan setimpal. Groot lalu nanya ke Chota gimana nasib kelompok milisi berdarah. Kurota bingung sama pertanyaan itu. Lalu Groot ngejelasin, kalau milisi berdarah itu pasukan pengawal pribadinya Canol. Intinya, mereka itu adalah grup tentara bayaran paling ditakuti di daratan barat. Meski begitu, Kurota kelihatannya sama sekali enggak takut. Dia malah nyuruh Groot nyiapin pasukan, karena mereka bakal maju perang, usut punya usut. Percaya deh, kalian gak bakal mau kelewatan kelanjutannya. Chota sudah rajin latihan demi persiapan perang ini. Dan ngomong-ngomong soal Canol, dia lagi santai di kastil terpencil yang dijaga ketat oleh milisi berdarah. Sini kumpul, kita akan lihat invasi gila hari ini. Beruntungnya Kurota, Groot berhasil mengumpulkan sisa pasukan iblis. Kurota keluar dari kastil, dan disambut Groot, semuanya sudah siap tempur. Kurota berdiri di balkon melihat pasukan epik buatan Groot. Yang bikin kaget, Groot membuat lambang ibu untuk memompa semangat para prajurit. Gila kan? Dia bahkan tidak berhenti di situ saja. Para prajurit mengukir lambang itu langsung di kulit mereka, bikin seluruh pasukan makin ganas. Kurota benar-benar terkesan dengan kerja keras Groot. Tidak lama setelah itu, Kurota dan pasukannya mulai bergerak ke wilayah barat, yaitu markas Canol. Di sisi lain, Canol ternyata sudah sadar akan rencana Kurota, dan yang paling parah, dia tahu identitas asli Kurota. Kemudian di perkemahan iblis, Kurota menatap jendela statusnya, sangat lega karena persiapannya sudah matang. Sebelum nekat menantang Canol, dia sudah memastikan keberuntungannya dinaikkan ke tingkat maksimal. Beberapa minggu sebelumnya, dia menyusup ke penjara bawah tanah milik Snack. Ada ribuan tahanan di sana, dan Kurota membebaskan mereka semua tanpa sisa. Aksi gila ini langsung memberinya poin keberuntungan yang melimpah. Tapi Snack ngamuk parah melihat tahanan kesayangannya kabur tanpa tahu siapa dalang di balik semua ini. Berkat aksi baik hati ini, Kurota mengumpulkan 100.000 poin keberuntungan, dan sangat yakin bisa menghabisi Canol. Tidak lama kemudian, Tyrion mulai mengeluh bosan, menyarankan agar mereka segera memulai penyerbuan ini. Tyrion ragu Groot bakal berhasil, tapi Kurota meyakinkannya. Tiba-tiba saja, Groot muncul dari bawah tanah, sambil membawa 2 mesin bor raksasa di tangannya. Ternyata Groot berhasil menggali terowongan langsung menuju kastil Canol. Dan dengan ini mereka bisa melewati sistem pertahanan musuh dengan mudah. Groot sangat bangga pada dirinya sendiri dan berkata kalau menggali adalah keahlian khusus Goblin. Mereka masih asik merayakan ini saat Snack tiba-tiba datang dan bilang ada masalah besar. Ternyata pasukan berdarah musuh sudah menyerang markas depan. Intinya Canol bergerak duluan.
Ini jadi sinyal kuat bagi Curota untuk segera menjalankan rencana secepat mungkin. Curota langsung menyuruh Groot, dan Tyrion mengikutinya menyusup lewat terowongan tadi. Curota memberikan komando pasukan penuh kepada Snake sampai dia kembali. Dia menyuruh Snake untuk menghabisi pasukan berdarah itu. Dan Snake menerima tugas itu dengan seringai senang. Pada dasarnya, Snake memang gatal ingin mengamuk sejak tahanannya hilang. Dan ini adalah kesempatan paling sempurna. Begitu masuk terowongan, Groot memimpin jalan dengan lampu senter terpasang di helmnya. Beberapa saat kemudian, mereka muncul di area tempat tinggal Canur dengan tubuh yang berlumuran lumpur, karena kamar Canun ada di puncak menara. Curota dan krunya langsung lari sekencang mungkin, berharap bisa mengakhiri semuanya sebelum Canul sadar. Sesampainya di depan pintu bos ini, perhatikan baik-baik. Mereka mendobrak masuk, berharap Canul ketakutan. Tapi gila, Canul malah santai sambil pegang minuman. Curota dengan percaya diri bilang kekuasaannya sudah berakhir, tapi Canul menjawab santai kalau dia sudah menebak ini akan terjadi dan bersiap. Tiba-tiba saja, Curota dan kawan-kawannya langsung terkurung di dalam sangkar. Meskipun begitu, Curota merasa ini bukan masalah besar karena yakin sangkar sekecil itu tidak bisa menahannya. Curota mencoba memakai sihir, tapi kaget luar biasa saat mananya tidak mau keluar sama sekali dari tangannya. Saat itulah Tyrion baru sadar mereka sedang berada di dalam penjara penyegel. Kekuatan intinya, siapapun di dalamnya akan kehilangan sihir 100%. Canul tertawa puas karena tebakan mereka 100% benar. Tyrion menyebutkan kalau sangkar itu adalah relik suci milik penyihir putih. Canul membenarkan, bilang dia mencurinya saat ditendang keluar dari Ordo Suci. Tyrion panik dan bilang mereka tamat karena nasib mereka ada di tangan Canul. Karena sudah begini, Curota menantang Canul untuk membunuhnya saja, dan tawaran itu diterima. Canul langsung merapal sihir serangan maut dan melemparnya ke arah mereka. Curota nekat mengaktifkan karma pamungkas yang memberinya keberuntungan tanpa batas. Tepat saat serangan itu akan kena, sebuah lampu gantung raksasa jatuh, memblokir serangan mematikan itu. Canul syok berat melihatnya, dan Curota malah mengejek serangannya yang meleset. Canul ngamuk, karena rencananya gagal total dan memutuskan untuk menggunakan cara paling brutal. Canul mengaktifkan sihir multidimensi untuk memperlihatkan ibu Curota, sekaligus membuktikan kalau dia tahu identitas aslinya. Canul membongkar fakta kalau dia sudah mengawasi Curota sejak lama. Ternyata, dia memakai kelelawar untuk mengintai setiap gerakan Curota. Canul bilang dia selalu melihat Curota menatap ibunya setiap hari, yang membuatnya sadar kalau Curota bukan berasal dari planet ini. Canul tertawa licik, mengungkapkan niat jahatnya untuk membunuh ibu Curota. Groot kaget bukan main, rahasia terbesar Curota bisa terbongkar. Meski begitu, Tyrion menyuruh Curota untuk tidak panik. Kita tahu hanya penyihir putih yang bisa menyeberang antar dunia kan. Tyrion sangat yakin musuh sialan ini tidak akan bisa menyentuh ibu Curota seujung kuku pun. Tapi saat itulah Canul membongkar kalau penjara penyegel bukanlah satu-satunya barang curian dari penyihir putih. Canul merogoh sakunya, memamerkan benda lain yang dia curi, karena Tyrion sangat paham soal barang sihir seperti ini. Dia tahu betul arti benda itu. Tyrion langsung pucat pasi saat melihatnya. Ternyata benda itu adalah botol kecil penyeberangan, dan isinya adalah darah penyihir putih asli. Siapapun yang meminumnya bisa menyeberang antar dunia sementara. Dan benda ini seharusnya sudah musnah. Canul tertawa gila saat bilang satu botol masih utuh. Dia langsung menenggak darah itu, yang seketika membuka akses portal untuknya. Tepat saat dia mau melangkah ke dunia lain, dia menyuruh Curota mengucapkan selamat tinggal, karena setelah membunuh ibunya, dia akan kembali untuk mencabut nyawa Curota. Ketakutan menyelimuti Curota, dia berteriak histeris, memohon agar ibunya jangan disentuh. Sayangnya, Canul mengabaikannya dan terus melangkah maju. Di saat yang sama, Curota kebingungan kenapa karma pamungkasnya tidak berfungsi sama sekali. Yang lebih parah, waktunya cuma tersisa 28 detik lagi. Putus asa, Curota mencengkeram Tyrion, memohon padanya untuk menyelamatkan ibunya. Meski sangat ingin menolong, Tyrion mengingatkan kalau tubuhnya yang sekarang tidak akan kuat menahan kekuatan sihir multidimensi sebesar itu.
tapi Kurota terus berteriak, memaksanya bertindak. Kurota benar-benar hancur sampai jatuh berlutut, mengemis pada Tyrion untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba saja, Tyrion merasakan sesuatu meledak di dalam dirinya. Dalam sekejap, dia sudah berada di bumi. Dia menoleh dan melihat Kurota saat masih sangat kecil. Anak yang manis. Bekerja keras mengumpulkan uang hanya demi membelikan ayahnya sebatang coklat. Ayahnya sedang sakit keras, tapi Kurota ingin menghiburnya. Setelah membeli coklat itu, dia menaruhnya di keranjang sepeda. Ayahnya, awalnya ini dihitung sebagai amal baik, tapi karena karma negatifnya yang besar, semuanya malah jadi bencana mengerikan. Ayahnya dengan senang hati mengambil coklat itu dan pergi bekerja, tapi dia malah tewas tertabrak hancur tepat di depan mata Kurota yang masih melambaikan tangan. Bahkan Tyrion ikut trauma berat melihat masa lalu tragis Kurota ini. Tidak lama setelah pemakaman ayahnya, dia lari dari sana, terus menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu. Dia kemudian tanpa sengaja bertemu dengan Tyrion, lalu mulai menangis dan memohon agar ibunya diselamatkan karena dia tidak mau ibunya ikut mati. Tyrion tersenyum hangat, berjanji pasti akan menolongnya. Saat kesadaran Tyrion kembali ke dunia nyata, dia merasakan lonjakan sihir gila-gilaan di dalam tubuhnya. Meski tidak paham sepenuhnya apa yang terjadi, dia yakin 100%. Sekarang dia bisa mengabulkan permintaan Kurota. Dengan nyawanya, mata Tyrion bersinar terang, dan bam, dia berhasil mengaktifkan sihir multidimensi tertinggi. Begitu portal besar terbuka, dia menyuruh Kurota cepat masuk ke dalam sana. Tapi sial, Kurota terpental. Tubuh sihir hitamnya menolak portal itu. Dan percayalah padaku, pengorbanan Groot setelah ini akan bikin kalian merinding habis-habisan. Tahan napas kalian, kita langsung masuk saat Channel nyaris menerkam ibu Kurota. Tapi tiba-tiba, Groot melompat dari portal, menendang wajah Channel sampai terlempar keras menabrak sebuah mobil. Groot langsung melompat ke depan ibu Kurota, siap melindungi wanita itu dengan nyawanya. Orang-orang di sekitar sana langsung lari ketakutan begitu melihat seekor goblin muncul entah dari mana. Sementara ibu Kurota malah mematung. Groot menyuruhnya tenang dan menjelaskan kalau dia itu penasihat sang penyihir hitam yang diutus khusus untuk menjaganya. Groot juga memberi peringatan mematikan kepada Channel bahwa jika dia berani menyentuh ibu Kurota, dia akan berurusan dengannya. Channel akhirnya bangkit berdiri dan tertawa meremehkan Groot, menyombongkan diri kalau dia cuma butuh sedikit darah. Sementara itu di dalam kurungan, durasi keberuntungan Kurota sudah habis, membuatnya benar-benar kehilangan kekuatan. Karena merasa tak berguna, dia memanggil Tyrion untuk menyeberang dimensi membantu Groot. Tapi pas dia menoleh, Tyrion ternyata sudah pingsan. Karena kelelahan ekstrim, saat itulah Kurota sadar. Satu-satunya yang bisa dia andalkan hanyalah Groot. Kembali ke bumi, Channel kesal banget karena Groot menghalanginya. Dia pun mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bersiap menghancurkan Groot dengan sihir. Tapi terkejut setengah mati karena tidak terjadi apa-apa. Groot malah mengejeknya, mengingatkan kalau di bumi tidak ada sihir. Jadi mereka cuma bisa memakai kekuatan fisik murni. Groot mengambil inisiatif dan melesat ke arah Channel dengan dua pedang di tangannya. Dia mencoba menusuk Channel, tapi serangan itu ditepis dengan mudah. Channel membalas dengan menebas dada Groot. Sebelum memukulnya, sampai terpental jauh. Groot menabrak dinding dengan sangat keras hingga debu bertebaran tebal. Channel kemudian berjalan mendekati ibu Kurota, jelas-jelas berniat membunuhnya tanpa ampun karena Kurota sudah menginvasi wilayahnya. Channel mengangkat pedang untuk menebas ibu Kurota. Tapi wanita itu berhasil melindungi dirinya dengan pintu mobil. Channel lumayan terkesan melihat perlawanan beraninya yang cukup nekat, tapi sekaligus kecewa, karena sebenarnya wanita itu sangat lemah. Channel sedang tertawa meremehkan saat tiba-tiba wanita itu menyemprotkan merica tepat ke matanya, membuat Channel langsung berteriak keras kesakitan. Saat Channel masih menjerit kesakitan menutupi matanya, ibu Kurota berteriak menyuruh Groot bangun. Suara ini menggema hebat di kepala Groot, dan alam bawah sadarnya langsung bereaksi keras, mengingatkan kalau dia harus tetap kuat demi tuannya, karena Kurota sangat mengandalkannya. Groot akhirnya bangkit. Wanita itu melempar sebuah tongkat teleskopik kepada Groot dan menyuruhnya memakai senjata itu. Groot sigap menangkapnya. Perhatikan baik-baik bagian ini.
suasananya makin gila. Groot melompat ke arah Canul dengan kekuatan penuh. Canul mencoba menangkis, tapi pukulan kuat itu sangat menyakitkan. Apalagi gerakan Groot super cepat. Tiba-tiba Ibu Kurota melempar semprotan merica tadi, menyuruh Groot menggunakannya juga. Karena tidak tahu benar apa itu, Groot malah memukul kalengnya sampai hancur. Ibu Kurota jelas shock berat karena bukan itu maksudnya, tapi nasi sudah menjadi bubur. Bubuk mereka berhamburan kemana-mana, mengenai Groot dan Canul, membuat keduanya kesakitan. Tapi sayangnya, Canul pulih lebih cepat, lalu dia langsung menendang Groot ke tanah dengan marah. Canul membuat portal baru, bersiap kabur untuk kembali lagi nanti saat lebih siap. Dia mengeluarkan botol kecil dan meminum sisa simpanan darah agar bisa melewati portal. Meski babak belur, Groot menolak menyerah. Tiba-tiba, dia menoleh dan terkejut melihat Ibu Kurota menyetir mobil mengarah padanya dengan kecepatan penuh. Wanita itu dengan sigap bermanuver lalu membantu Groot naik berpegangan ke atas mobil. Sebelum Canul sadar apa yang terjadi, dia melihat sebuah mobil melaju kencang ke arahnya dengan Groot berdiri gagah di atasnya. Tanpa ampun, mobil itu menabrak Canul, menerbangkannya jauh, sampai dia memuntahkan darah. Groot melompat ke arahnya, merebut botol itu, karena itu satu-satunya cara Kurota kembali ke bumi. Groot langsung menelan seluruh isinya sebelum melompat mengincar Canul. Groot berhasil mendorong musuhnya masuk ke dalam portal sambil mencabik-cabik organ dalamnya dengan padang pendeknya. Penampilan Groot benar-benar terlihat sangat epik saat dia berseru kalau tuannya tak pantas disentuh sampah seperti Canul. Ibu Kurota akhirnya keluar dari mobil dan mulai menyadari kalau semua kejadian gila ini sama sekali bukan mimpi. Dia melihat seorang pemuda ketakutan dari jauh yang sedang merekam seluruh kejadian itu pakai ponselnya. Ibu Kurota langsung menghampiri pemuda itu dan memintanya untuk memperlihatkan ponselnya. Setelah sadar ada foto kejadian pertarungan tadi, dia menyuruh pemuda itu mengirim foto tersebut kepadanya untuk dibingkai. Karena aksinya terlihat sangat keren, kembali ke planet fantasi. Sendaki melapor pada Kurota kalau milisi berdarah itu sudah menyerah karena tuan mereka mati. Untungnya, pasukan itu bersumpah setia pada Kurota. Dia sangat terkesan dengan ketangguhan Snake, lalu memujinya. Dia memberikan satu tugas terakhir kepadanya, membawa Tyrion kembali ke Kastin agar bisa segera pulih karena sudah kehabisan seluruh sihirnya. Tepat setelah itu, Kurota berbalik menghadap pasukannya dan langsung mengumumkan kalau kemenangan besar ini berhasil diraih berkat satu individu luar biasa. Dan sosok itu tidak lain adalah penasihat khususnya, yaitu Groot. Seluruh prajurit langsung bersorak heboh saat mendengarnya. Kalian pasti nggak nyangka bos arogan bakal merendah. Kurota benar-benar berlutut di depan Groot, berterima kasih atas bantuannya, dan menyebutnya sebagai sahabat. Setelah momen epik ini, Kurota mengajak Groot pergi ke istana Taltum untuk menyerahkan mayat Canul. Tapi Groot mematung cukup lama, karena masih tidak percaya Kurota benar-benar menganggapnya teman. Saking senangnya, Groot akhirnya dengan sangat lantang menyatakan kalau ini adalah hari terbaik dalam hidupnya. Tak lama, mereka tiba di tempat Talkum dan disambut sangat meriah. Sama seperti sebelumnya, Kurota melempar mayat Canul ke lantai, memberitahu Talkum kalau bahan ramuannya sudah siap. Taltum jelas sangat kagum melihat Kurota benar-benar memburu lawan terkuat dan berhasil mengalahkannya dengan telak. Dia langsung memuji kehebatan Kurota, mengaku kalau reputasinya memang pantas dibanggakan. Kurota lalu bertanya apakah Talcum sudah punya semua bahan untuk racikannya. Dan Talcum mengiyakannya, tapi dia minta waktu beberapa jam agar bisa menyelesaikan ramuan yang akan melenyapkan sihir hitam di tubuh Kurota. Kurota kaget karena Talcum tidak meminta imbalan apapun, dan Talcum bilang bisa menyelamatkan seorang teman itu sudah jadi hadiah terbaik baginya. Talcum lalu menyuruh pasukan goblin khususnya membawa mayat itu kalap untuk segera diproses. Tak lama setelah itu, Kurota dan Groot tampak berjalan menyusuri istana Talcum. Kurota sangat antusias menunggu proses pemurniannya selesai agar dia bisa kembali memakai sihir multidimensi. Dia kemudian membahas pasukan goblin tadi, membicarakan betapa sangar dan tangguhnya penampilan mereka. Groot membenarkan, menyebut mereka empat bencana karena mereka merupakan petarung paling mematikan di suku Drogal.
Nama mengerikan itu rupanya berasal dari suara tulang-tulang yang dihancurkan oleh rahang mereka. Groot mengungkap kalau suku Drogal sudah menaklukkan sebagian besar klan rival, menjadikan mereka klan terkuat di antara para goblin. Meski begitu, Groot menyombongkan klannya sendiri, bilang kalau mereka itu spesies yang berbeda dan merupakan pengecualian. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari salah satu ruangan di belakang mereka. Keduanya langsung memutuskan untuk menyelidiki, tapi saat masuk, tidak ada siapa-siapa di dalam. Kurota tidak percaya ruangan ini kosong melompong. Jadi dia mengaktifkan sihirnya untuk membongkar apapun yang disembunyikan. Groot dengan cepat menyadari kalau mereka sedang berada di ruang kerja Talchung. Dia yakin pasti ada jalan rahasia di suatu tempat. Dan berkat sihir Kurota, dia berhasil menemukan mekanisme pemicunya, yaitu sebuah buku tebal. Saat itu, juga pintu rahasia terbuka lebar, dan Kurota menyuruh Groot mengikutinya. Tapi dia mengingatkan Groot untuk selalu waspada, karena dia bisa merasakan aura sihir hitam luar biasa dari Rubana. Sesampainya di bawah, mereka menemukan pemandangan yang benar-benar gila dan tak terduga.